Haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik buat kita. Untuk selama-lamanya kasih setianya tidak pernah berubah. Dan kita membaca firman Tuhan di 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Inilah panduan tentang hidup orang Kristen. Jika Anda hari ini orang percaya Tuhan, murid Kristus, orang Kristen, maka panduan firman Tuhan hari ini itu tepat bagi kita semua. Ayat 8 sampai ayat yang ke-10 dikatakan firman Tuhan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dari 3 ayat yang sudah kita baca barusan di situ menjelaskan tentang 3 cara hidup orang Kristen. Kita tahu konteksnya hari itu adalah terjadi diaspora ya, di mana ada penganiayaan kepada umat-umat Kristiani dan Rasul Petrus berbicara kepada jemaat di situ, berbicara kepada para pemimpin jemaat di situ ya, dan tentunya mereka mengalami hidup yang sulit sehingga mereka tersebar kemana-mana, mereka nyawanya terancam. Nah, kita bisa berikan gambaran pada konteks saat itu betapa orang-orang Kristen mungkin yang punya rumah menjadi keluar dari rumahnya, mereka menjadi lari ke sana kemari dan berlindung, dan itulah yang terjadi saat itu. Nah, mungkin ini juga hal yang sama yang terjadi sekarang oleh kita semua di tempat-tempat di dunia-dunia di negara tertentu, atau mungkin akan terjadi dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan sudah memberikan kepada kita ada 3 cara hidup orang Kristen tatkala nanti kita juga mengalami kehidupan yang ada penganiayaan, ada penderitaan, bahkan mungkin saat ini juga. Maka yang pertama, cara hidup orang Kristen yang pertama firman Tuhan mengajarkan mengasihi dengan sungguh-sungguh. Artinya ada orang yang mengasihi tidak sungguh-sungguh. Ada orang yang mengasihi dengan standar saja. Ya, saya punya uang sampai dia udah selesai. Ya, tetapi tidak ada satu koneksi atau chemistry. Ya. Nah, oleh karena itu mengasihi seperti apa yang perlu kita lakukan di akhir zaman ini? Maka kata sungguh-sungguh ternyata bahasa Yunaninya ektenes. Ektenes itu tekun dan stretch out. Jadi ternyata mengasihi sungguh-sungguh itu mengasihi yang terus-menerus, dan ada kata stretch out. Stretch out artinya kita bisa mengasihi melebihi dari yang biasanya kita lakukan. Stretch out artinya memperbesar kapasitas kita. Jika kita mengasihi hanya 1-2 orang, maka stretch out bicara tentang 10-20 orang. Stretch out ada effort yang lebih lagi, itulah mengasihi yang sungguh-sungguh. Dan yang kedua firman Tuhan katakan memberi tumpangan tanpa bersungut-sungut. Ada orang yang menolong orang lain lalu apa? Gosip di belakang. Dia udah saya bantu begini tapi begini. Nah, jangan itu ya. Jangan pernah kita mengharapkan imbalan, jangan pernah kita kecewa atas pemberian kita, jangan sampai kita menyesal atas perbuatan baik yang kita lakukan. Jangan begitu. Kita menolong orang lain, memberikan tumpangan pada saat itu. Memberikan tumpangan sesuatu yang wajar. Ada seorang Kristen yang tidak punya tempat tinggal karena dia dalam pelarian, maka Kristen lainnya ada rumah, maka mereka menumpang di rumahnya. Nah, itu yang dilakukan, memberikan tumpangan tanpa bersungut-sungut. Mau mengalami sebuah kerugian ya, karena orang menumpang di rumah kita, tetapi itu bagi kemuliaan Tuhan. Itulah respon kita menguatkan saudara seiman kita. Kemudian dikatakan melayani sesuai dengan karunia yang ketiga. Dan kata karunia di situ bahasa Yunaninya karisma atau anugerah atau kemampuan Allah. Makanya kita perlu sebagai orang Kristen, kita wajib melayani Tuhan, melayani sesama sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Mari saya dorong kita semuanya hari ini sebagai orang Kristen mengasihi dengan sungguh-sungguh, tekun, stretch out. Yang kedua, memberikan tumpangan tanpa mengeluh, tanpa bersungut-sungut. Dan yang ketiga, melayani orang lain sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang mempraktekkan firman Tuhan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.